sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama reporter kita karena di momen yang satu Ada apa ini? itu dia, kita pengen tahu gitu ya, pengen sharing sedikit tentang Waduh, lagi. judulnya serem amat. Kenapa sih? Gue bacain aja ya. Boleh. Yang ini bener kan? Hmm. Heboh, aksi kepala desa Cirebon tebar uang di klub malam. Udah videonya belum? Belum? Kita nih ngobrol dulu sama Mas Theo, yuk. Aduh. Ada Mas Dev Theo Mahardika, reporter Detik Ini Jabar. gimana nih? Selamat pagi Mas Theo. Ya, selamat pagi Mas Davi dan Mas Davi, sorry, Mas Davi. Mas Davi. Gak apa-apa, saya emang Mas udah seumur Adi dan hidup Mbak dari Davi. kecil begini nasib saya. Gak apa-apa Mas Sorry, Theo, soalnya tenang saya aja. ngobrolin soal kopi soalnya jadi Tuh, pengen ngopi coba dulu, ini gue belum tanya ngopi. sama Mas Theo. Kan? Mas Theo kalau pagi minumnya apa? Air putih dulu lanjut kopi. Tapi bener kan, aku juga sama, soalnya aku juga minum air putih dulu. Kalau bangun pagi, aku pasti minum air mineral dulu. Tapi habis itu, langsung yang aku minum tuh kopi pasti. Iya, Iya kan? iya. Nah, pertanyaan gue, Mas Theo, yang dirimu rasain, itu minum kopi dari sejak rame-rame heboh-heboh masalah kopi ini, atau dari sebelumnya udah minum kopi duluan? Sebelumnya udah minum kopi duluan. Sama. Jadi kadang-kadang kalau gue ngomong, gue tuh kalau pagi kayaknya kurang nendang kalau nggak minum kopi. Semua orang bilang gini, ya itu tuh kopi itu baru kekinian akhir-akhir ini Oh doang ya? nih. Yo, yang begitu rame ada, misalnya gue sebut merek gitu ya, misalnya ada pas lagi tuku rame, itu semua orang tuh jadi minum kopi banget. Padahal gue tuh minum kopi dari sebelum ada yang kopi kekinian gitu-gituan. Jadi gue tuh dari dulu emang udah kecil tuh minum kopi, yang kopi, tapi juga kopi Dari yang kecil anget, ya? yang panas. Dari kecil udah ngopi. Nggak dari kecil, dari muda nongkrong di lah. depan pakai sarung. Dari zaman kuliah. Kopinya dituang dulu ke piring baru diseruput dia Nggak, Mas Theo. Dari balita itu udah begitu habitnya. Bukan, masalahnya kalau gue ngomongin gue dari zaman gue kuliah, pas gue kuliah, Mas Theo baru lahir. Gitu masalahnya. Berat Jadi, nih. di momen ini, Berat nih. gue langsung ngomong aja kalau gue dari kecil gitu. Biar kesannya seumuran sama Mas Theo. Range umurnya berat ya. Makasih ya. Kuliah baru lahir. Mas Theo Tapi gak usah apakah- ketawa. Mas Theo gak usah ketawa. Tapi kayaknya nggak seberat ini sih. Ini gue penasaran banget nih sebenarnya apa yang terjadi. Karena ini kepala desa kan. Nah itu dia. Ini apa maksudnya? Mungkin Mas Theo bisa menjelaskan dulu. Ini yang tadi judulnya saya baca. Ini benar apa enggak? Mas, Bagaimana nih? kronologisnya dulu deh dijelasin. Kayak Iya. gimana sih? Oke, kronologisnya sebenarnya sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Mas Mas Aryo dan Davi. Mbak Davi. Enggak apa-apa Mas Sorry. Theo. Soalnya beberapa waktu yang lalu memang sempat video itu tersebar dan viral di media sosial karena memang di saat kuwu, kalau di sini bahasa istilahnya kuwu kalau kepala desa. Jadi kalau di saat kepala desa itu pas lembar-lembar uang itu sebenarnya awalnya itu diposting oleh tempat hiburan malam itu sendiri sebenarnya. Sampai akhirnya itu tersebar dan banyak pihak maupun warganet yang mendownload dari video itu dan akhirnya disebar luaskan akhirnya sampai ke viralnya itu. Dari hasil pengakuan Kepala Desa Karangsari Kecamatan Luru Kabupaten Cirebon tersebut yang bernama Casmari, memang aktivitas tebar-tebar uang ataupun kegiatan sawar itu sudah biasa dia lakukan sebelum menjabat sebagai kepala desa. Gitu Mas Aryo dan Mbak Davi. Oke, Mas, tapi sudah setelah videonya ramai gitu ya, sudah tersebar luas, ada klarifikasi nggak sih yang diberikan oleh kepala desa tersebut? Ya, sebenarnya ada klarifikasi yang disampaikan oleh kepala desa itu tersebut. Memang dia mengakui dan hasil kegiatan tebar-tebar uang itu diakui juga memang sudah menjadi hal yang lumrah bagi dirinya karena dia sebelum menjabat sebagai kepala desa sudah terkenal sebagai pengusaha developer dari hasil pengakuannya. Jadi bahkan dia pun mengaku sebelum menjabat sebagai kepala desa untuk kegiatan sawar-sawar di tempat hiburan malam itu bisa mencapai jumlahnya cukup fantastis sebesar 15 juta. Namun di saat video viral itu dia hanya mengaku menebar uang 1 sampai 2 juta. Dan saya pun berkesempatan mewawancarai langsung dari Bapak Jasmari yang merupakan kepala desa Karangsari dan mungkin berikut hasil wawancara saya bersama kepala desa Karangsari bernama Jasmari. Sudah karena di event-event tertentu ya, jadi saya juga kan secara nggak sadar itu keadaan mungkin ya namanya diskotik kan agak puyeng lah. Jadi ya seperti itu. Dan saya sih mikirnya yang saya pakai kan uang sendiri.
bukan saya pakai dana desa, dan saya juga banyak usahanya. Usaha saya banyak. Terus masyarakat juga tahu saya dari dulu tuh ya seperti ini. Cuman ya saya juga kan nggak di masyarakat umum. Iya. Karena itu juga sesekali, nggak setiap hari. Saya juga untuk masyarakat ya kondusif karena tahu dari saya sebelum jadi kubu. Saya belum jadi kubu ya memang saya sawer pernah habis sampai 15 juta di organ tuh. Apa di situ baru 1 juta 2 juta lah paling. Dan saya juga usaha sendiri, saya belum jadi kubu juga mobilnya 3, rumahnya udah banyak, usahanya ada. Ya, itu sih orang yang nggak seneng aja, yang viralin dana desa lah beginilah begitu. Lagi di klub malam biasanya emang puyeng. Puyengnya tuh kenapa ya kira-kira ya Dav ya? Banyak masalah mungkin. Oh, Puyeng. lampunya soalnya kan lampunya jadi Kedap-keduk aduh apa gitu. nih gitu ya, Iya, pusing. makanya jadi puyeng. Hmm. Tapi pengen tahu deh Mas Theo. Kan kita belum pernah ya, kita berdua belum pernah ada pengalaman jadi kepala desa kan? Sejauh Iya, ini ya, kita bener. belum tahu nih. Gue kaget banget, gue pikir pertanyaan lu, kita berdua gak punya pengalaman kita ke klub malam ya? Lah, Bukan. gimana Jadi takut kepala gue? desa. Iya maaf. Lanjut. Jangan terlalu bocor begitu ya Aryo, santai aja. Nah, nggak tahu ada peraturannya atau enggak. Sebenarnya hal-hal kayak begini ada sanksinya apa enggak? Atau sebenarnya emang nggak apa-apa, nggak masalah karena atau pakai uang sendiri, misalnya tadi bapaknya bilang. Atau sebenarnya seperti apa sih Mas Theo? Oh, jadi setelah video itu viral, sebenarnya memang pemerintah kabupaten sendiri yang tepat di hari kemarin itu melakukan pemanggilan secara resmi untuk meminta klarifikasi dari yang bersangkutan. Dari hasil pemeriksaan dan dari hasil pernyataan yang disampaikan oleh yang bersangkutan, memang hasil uang yang ditebar itu merupakan anggaran pribadi, bukan merupakan gaji ataupun dana desa. Jadi memang dari yang bersangkutan sendiri pun mengaku untuk gaji yang di setiap bulan dia terima, ia serahkan kepada masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Dan memang ditargetkan di tahun kedua, sebatas informasi, untuk kepala desa ini sendiri baru dilantik pada tahun 2023 yang lalu. Jadi memang untuk di tahun ini merupakan di tahun keduanya dia menjabat sebagai kepala desa, dan dia menargetkan untuk gaji di tahun keduanya ini diperuntukkan untuk pembangunan atau rehabilitasi rumah-rumah bagi masyarakat di desa tersebut yang memang mengalami kerusakan atau yang kita kenal istilahnya rutilahu. Iya. Tapi berarti nggak ada, walaupun aku nggak tahu sih tertulis apa enggak, misalnya kepala desa nggak boleh melakukan ini, nggak tahu itu Iya, ada apa iya. enggak. Tapi berarti nggak ada sanksi secara real gitu ya untuk tindakan-tindakan kayak gini berarti ya? Dari hasil pemeriksaan itu tersebut memang dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon sendiri tidak menemukan pasal-pasal ataupun bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa, karena sesuai dengan peraturan Bupati nomor 155 tahun 2020 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, memang tidak secara rinci mengatur soal aktivitas yang dilakukan oleh kepala desa itu sendiri, termasuk yang dilakukan oleh kepala desa Karangsari bernama Casmari saat menebar-nebar uang. Dan uniknya lagi memang saat itu merupakan event besar karena mengundang salah satu DJ ternama nasional gitu. Karena dari bentuk video yang tersebar pun DJ ini sendiri memang sebelumnya sempat viral di sawer di daerah Sulawesi gitu Mas Hero dan Mbak Davi. I see. Kayaknya aku tahu deh siapa DJ-nya. Rame soalnya untuk kemarin kan. The David Iya, Guetta iya. bukan? Apa? Nasional, bukan Calvin internasional. Harris. Nasional dia bilang. Oh, iya. Iya, bukan internasional. DJ Marshmello kan? Ya, bukan juga dong. Mas, tapi ya buat aku pribadi, oke, lagi-lagi nih, gue agak unpopular opinion. Menurut gue, setiap orang ya mungkin berhak-berhak aja gitu untuk mencari kebahagiaannya sendiri, hiburannya sendiri. Dan balik lagi, kepala desa ini tidak menggunakan atribut apapun. Jadi ya dia dia melakukan kegiatan selayaknya manusia biasa, orang biasa yang mungkin sebelum jadi Pak Kades, beliau ini emang ya suka melakukan hal tersebut dan ya udah sekarang dilakukan lagi. Toh tidak membawa atribut apapun. Toh bukan di jam kerjanya beliau juga gitu kali ya. Tapi gue juga ngerti apa yang diinginkan oleh masyarakat bahwa sebagai orang yang dijadikan contoh gitu ya, sebagai kepala desa yang sebaiknya mungkin akan menjadi contoh yang baik juga untuk masyarakat, pasti ngerasa kayak kok sampai kesebar gini videonya, kan takutnya nanti orang-orang jadi mikirnya itu adalah hal yang benar Iya, gitu iya. kan, hal yang sebaiknya dilakukan, jadinya aneh.
Tapi sekarang ketika disampaikan tadi sama Mas Theo bahwa di tahun keduanya ini gajinya akan diserahkan lagi kepada masyarakat, quote unquote gitu ya, lewat rumah rehabilitasi seperti yang disampaikan Mas Theo tadi. Menurut aku pribadi, oh ya mungkin ini bagian dari quote unquote CSR-nya dia aja gitu. Tapi sampai sekarang berarti masih menjabat nih jadi kepala desa Pak Jasmarinya. Sampai hari ini yang bersangkutan masih menjabat karena memang saat dilakukan pemeriksaan hanya dikenakan mungkin sanksi moral ya. Dan yang bersangkutan pun sudah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, terutama masyarakat di Desa Karangsari atas tindak tanduk yang dilakukannya memang sudah di luar batas, yang dianggapnya itu memang sudah di luar batas karena sudah tidak bisa menjadi panutan untuk masyarakat. Dan pada saat pemeriksaan kemarin pun yang bersangkutan sudah secara tertulis membuat surat pernyataan untuk tidak mengulanginya kembali, dan bila mana mengulanginya kembali akan dikenakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Begitu, Mario dan Mbak Davi. Ya, tapi juga aturannya nggak ada, Mas. Jadi sebenarnya Aturannya nggak ada berlaku. hukuman juga. Iya. Ya kan? Ya maksud gua, ya kan tadi soal disampaikan nggak ada yang nih? dilanggar gitu Iya, sebenarnya. iya. Kalau dari masyarakat sendiri ada tanggapan nggak sih, Mas? Sebenarnya dari masyarakat sendiri tanggapannya memang sangat beragam ya. Mulai dari ada yang tidak mempermasalahkan hal itu sampai mungkin yang mendominasi dari warganet yang memang saya pantau di media sosial banyak yang menghujat mungkinnya karena memang kepala desa sendiri kan itu salah satu jabatan yang harusnya bisa menjadi panutan untuk masyarakat, yang secara langsung dipilih oleh masyarakat, otomatis bisa bekerja untuk masyarakat dan bisa menjadi contoh untuk masyarakat menjadi yang lebih baik gitu. Iya. Kebayang sih. Ya. Pro dan kontra lah. Tuh. Kontranya pasti lebih banyak sih kalau kayak begini ya. Iya, tapi balik lagi, namanya juga manusia. Kalau dari aku pribadi ya, namanya juga manusia gitu loh. Toh dia nggak bawa atributnya dia. Iya. Ya kalau misalnya ini yang bisa bikin dia happy, ya kenapa enggak? Baik lagi, ini kan eventnya juga event spesial ibaratnya, bawa DJ dari nasional. Ya mungkin dia juga pengen seneng-seneng aja. Gitu sih. Ya tapi bener sih, mudah-mudahan bisa menjadi contoh yang baik, panutan yang baik juga ke depannya gitu ya. Ya. Dan bisa menjadi pelajaran juga bagi kepala desa yang lainnya di luar sana, bahwa menjadi kepala desa itu bukan hanya tugas untuk bisa mengayomi masyarakat aja, tapi juga kemudian harus berpikir bahwa apa yang dilakukannya akan menjadi contoh bagi masyarakat di luar sana. Gitu sih. Terima kasih Mas Theo laporannya. Ya, terima kasih Mbak Davi dan Mas Arjo.